Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Haris MDR. Kali ini saya akan menjelaskan sesuatu video yang dianggap spam oleh YouTube. Ketika kamu melakukan ini, nanti video kamu atau YouTube kamu itu tidak akan dimonet ya. Saya akan langsung membacakan satu persatu dengan perinci yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh YouTube, ya kan? Yang telah ditetapkan oleh YouTube. Saya bacakan langsung di sini ya Mas Bro ya. Konten-konten spam itu yang seperti apa, seperti itu. Konten-konten spam itu yang seperti apa. Tapi saya harap bagi teman-teman tetaplah kamu berkarya, yang ingin mengadu nasib di YouTube, tetaplah kamu berkarya, kamu ngupload tiap hari. Tapi yang jelas saya mengharapkan itu ketika kamu mengupload video, itu kamu harus, kalau khusus pemula ya, khusus kreator pemula, ini kamu harus membaca terlebih dahulu, memahami terlebih dahulu konten-konten yang diperbolehkan oleh YouTube dan konten-konten yang dilarang oleh YouTube. Semisal kamu itu tetap bersikukuh membuat video itu, nanti bisa berakibat pada konten kamu, dalam artian pada channel kamu. Bisa-bisa video kamu itu channel kamu ini tidak dimonet meskipun sudah sampai 4.000 jam tayang dan juga 1.000 subscriber, seperti itu ya. Sekarang kali ini saya akan menjelaskan arti daripada spam, interaksi palsu. Karena kebanyakan orang-orang kreator pemula hari ini kreator pemula kebanyakan itu pengennya yang instan, yang cepat, kemudian cepat dimonet, habis itu langsung buat video dan menghasilkan uang gitu loh. Tidak mau tahu prosesnya, tidak mau tahu aturan yang sudah ditetapkan oleh YouTube. Akhirnya ketika dia sudah bersemangat buat konten-konten yang melanggar YouTube, sudah banyak yang melanggar YouTube, seperti halnya interaksi palsu, membeli jam tayang, atau so far karena menginginkan yang yang instan, pengen cepat-cepat dapat banyak, tapi pada akhirnya akhirnya dia menjadi kecewa karena disebabkan tindakan dia sendiri. Maka saya sarankan untuk kalian semua ini, ketika mau buat video, ketika kamu mau buat channel, saya sarankan ya terlebih dahulu kamu membaca larangan-larangan yang sudah ditetapkan oleh YouTube dan juga membaca anjuran-anjuran yang sudah ditetapkan juga oleh YouTube. Seperti halnya membeli jam tayang itu kan sesuatu yang dilarang, atau sub itu kan sesuatu yang dilarang. Kamu lakukan itu secara kontinu, ya akhirnya ketika kamu lakukan secara kontinu seperti itu nggak bagus pada channel kamu. Channel kamu nanti sulit untuk berkembang. Tapi untuk lebih memahami daripada peraturan YouTube, saya akan membacakan langsung peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh YouTube. Ya toh? Kebijakan tentang interaksi palsu. Bagaimana sih kebijakan tentang interaksi palsu itu? Saya akan bacakan langsung, kamu cermati, kamu pahami, dan mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kalian semua. Dan juga bantu support ya teman-teman ya. Bantu support channel ini, kamu bantu subscribe ya. Bantu subscribe, bantu share, komentar juga. Ya, kalau ini bermanfaat untuk kalian, bantu komentar, terserah. Mau komentar kritikan atau saran, saya tetap akan senang dan akan berterima kasih pada kalian semuanya. Kebijakan tentang interaksi palsu, ya, kebijakan. Keselamatan kreator penonton dan partner merupakan prioritas utama kami. Kami berharap Anda bersedia membantu kami melindungi komunitas yang unik dan penuh antusiasme ini.
Penting bagi Anda untuk memahami pedoman komunitas kami dan peranannya dalam tanggung jawab kita bersama untuk menjaga YouTube tetap aman. Luangkan waktu Anda untuk membaca kebijakan berikut dengan cermat. Anda juga dapat membuka halaman ini untuk membaca daftar lengkap pedoman ini. Kalau kamu pengen tahu ya pedoman-pedoman YouTube, itu kamu baca langsung ya, baca di Google-nya itu langsung. Kemudian peraturannya apa aja, yang dianjurkan apa aja, daripada kamu lihat daripada video-video orang yang gak jelas, yang cuma menginginkan sesuatu yang viewer yang banyak gitu, akhirnya kamu tertarik pada thumbnail-thumbnailnya aja padahal isinya tidak ada, seperti itu. Untuk lebih memahamkan itu dan langsung dari pihak YouTube-nya, kamu baca ya, harus biasakan membaca. Lanjut ya, lanjut daripada pembahasan saya ini. YouTube tidak mengizinkan penggunaan metode yang dapat memanipulasi jumlah penayangan. Nah, memanipulasi jumlah penayangan. Misal kamu beli jam tayang, ya toh, beli kemudian punya kamu langsung melonjak gitu. Itu tidak direkomendasikan ya sama YouTube ya. Kalau kamu memaksa seperti itu, nanti punya kamu ini akan di-banned oleh YouTube ya kan, percuma kamu. Dapat memanipulasi jumlah penayangan, suka, komentar atau metrik lainnya ya. Atau kamu komentar sendiri di fotokopi, komentarnya itu di copy ya, komentarnya itu di copy, diperbanyak, itu nggak boleh ya. Suka, komentar atau metrik, entah itu dengan menggunakan sistem otomatis atau dengan menyuguhkan video kepada penonton awam. Selain itu, konten yang semata-mata ada sebagai bentuk imbalan bagi penonton demi interaksi penayangan, suka, komentar tersebut juga dilarang. Nah, ini saya ulang lagi, kalau kamu ngupload video, kemudian kamu belikan viewer, ya biar trafficnya itu bagus, itu dilarang oleh YouTube ya, dan itu sangat merugikan channel kamu. Dan seperti itu sangat merugikan channel kamu. Konten dan channel yang tidak mematuhi kebijakan ini dapat dihentikan atau dihapus dari YouTube. Nah itu, kalau kamu memaksakan beli subscriber, beli jam tayang, atau memanipulasi kamu sendiri, kamu punya laptop, kemudian kamu diperbanyak itu video-videonya itu kan, diperbanyak apanya itu, YouTube-nya itu diperbanyak, kemudian ditonton secara bersamaan. Nah, seperti itu nanti bisa mengakibatkan video kamu itu sulit untuk dimonet dan bisa jadi dihentikan dan dihapus channel kamu ya. Jangan seperti itu. Mulai sekarang kamu harus mencoba yang real. Caranya bagaimana? Buatlah video-video yang memang itu ya buat video-video lah. Ya biarin gitu, biar dilihat oleh orang lain, tapi kamu tetap share di YouTube, di Facebook, di Instagram, di WA kamu, di sosial media yang lain, share, bagikan gitu itu. Kalau yang seperti itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu ketika kamu membeli, atau ketika kamu membeli atau ditonton sendiri. Kamu ditonton sendiri berulang-ulang sampai ratusan kali, itu percuma. Itu tidak masuk pada jam tayang. Nah, penting ya, jika Anda mengerjakan seseorang untuk mempromosi channel, keputusan yang mereka buat dapat mempengaruhi channel Anda. Metode apapun yang melanggar kebijakan kami dapat mengakibatkan video atau channel dihapus, baik itu tindakan yang diambil oleh Anda atau seseorang yang Anda bekerjakan. Ya, ini maksud daripada penjelasan tadi yang di atas itu. Kamu membuat video, kemudian kamu lempar ke pihak ketiga, dalam artian kamu membeli viewer untuk menonton video itu. Gitu ya. Kalau kamu membeli videonya tiap orang Pak minta ditonton, misalnya sampai 1000 orang, kemudian dia punya HP semuanya, kemudian saya suruh tonton, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah
Kamu tonton ulang-ulang dengan channel yang satu, dengan email yang satu saja. Itu yang tidak boleh. Kalau beli misal itu nggak boleh juga beli itu. Karena dia memakai server satu, ketahuan sama YouTube. YouTube itu lebih pinter orangnya, ya kan? YouTube itu pinter, dia itu basis data. Semua yang apa namanya interaksi-interaksi di dalam YouTube kamu itu semuanya itu sudah terdeteksi oleh YouTube. Ya, sudah terdeteksi oleh YouTube. Kami menganggap suatu interaksi sah jika tujuan utama dari pengguna manusia adalah untuk berinteraksi secara autentik dengan konten. Kami menganggap suatu interaksi tidak sah misalnya jika interaksi tersebut terjadi karena adanya paksaan atau penipuan, atau jika satu-satu tujuan interaksi tersebut adalah memperoleh keuntungan finansial. Ya, atau boleh. Ya, kamu bisa baca sendiri nanti, cermati maksudnya itu seperti apa. Tapi yang saya pahami, ya seperti halnya yang saya jelaskan tadi itu. Jika Anda melihat konten yang melanggar kebijakan ini, laporkan kepada kami petunjuk cara melaporkan pelanggaran pedoman komunitas tersedia di sini. Jika Anda menemukan beberapa video atau komentar yang ingin dilaporkan, Anda dapat melaporkan channel tersebut. Ini maksudnya interaksi-interaksi yang bagaimana? Ketika dia ngupload video punya orang, atau videonya itu melanggar komunitas YouTube, atau videonya itu melanggar sesuatu. Misal nih kamu punya video, kemudian video kamu ini diambil sama orang, dipotong-potong gitu, itu kamu bisa melaporkan video itu. Nanti ketika dilaporkan, pihak yang mengambil video kamu itu bisa kena pelanggaran oleh YouTube. Arti kebijakan ini bagi Anda, ya kan? Ini kelanjutannya. Jika Anda memposting konten, jangan memposting konten di YouTube jika sesuai dengan salah satu deskripsi di bawah ini, ya. Kamu tidak boleh membuat atau mengupload video dengan yang akan saya bacakan ini. Kalau nanti ciri-cirinya itu sesuai dengan yang saya bacakan ini, maka itu nanti ya percuma, ya, percuma. Konten yang pertama ini, konten yang menautkan atau mempromosikan layanan pihak ketiga yang dapat meninggalkan jumlah penayangan, suka, dan subscribe secara buatan. Tak ulang, konten yang menautkan atau mempromosikan layanan pihak ketiga yang dapat meningkatkan jumlah penayangan, suka, dan subscriber secara buatan. Nah, itu yang pertama. Mempromosikan barang-barang gitu itu loh. Kemudian dia menyuruh untuk pindah channel yang lainnya, untuk pindah pada media-media yang lainnya, itu tidak boleh, ya. Konten-konten yang seperti itu tidak dimonet, ya. Terus kalau jualan di YouTube itu bagaimana, Pak? Kan ada itu. Nah, itu beda, ya toh. Kalau itu seperti halnya unboxing, itu kan banyak kan unboxing, terus biasanya yang menjelaskan seperti itu ya kebanyakan unboxing HP kayak apa, itu nggak apa-apa, itu kan menjelaskan barang. Misalnya ini kamu cerita kemudian menganjurkan orang itu pindah halaman, pindah channel yang lain, gitu, itu nggak boleh, ya. Konten yang nomor 2, konten yang menautkan atau mempromosikan situs atau layanan pihak ketiga yang dapat meningkatkan jumlah penayangan atau subscriber secara ilegal. Itu yang nomor 2. Konten yang mengajak untuk subscribe ke channel kreator lain hanya jika mereka subscribe ke channel Anda Subversive. Misal nih, kamu ngajak Subversive, kamu buat konten tapi isinya itu ajakan Subversive sama temennya. Kamu upload video atau memang kamu praktekkan itu, ya kan? Atau kamu memang praktekkan, kamu subscribe video saya, nanti saya subscribe ulang video kamu. Tonton video saya, nanti saya akan tonton ulang video kamu. Secara seperti itu. Tapi itu capek lah, ya. Jangan seperti itu, ya, biarin lah. Kalau kamu memang benar-benar fokus ingin punya pengalaman, ingin berbagi, kemudian buatlah konten yang bagus. Itu biarin. Orang buat konten itu seperti halnya orang jualan,
ya, seperti halnya orang jualan. Bagaimana sekiranya orang jualannya itu laku? Ya promosikan dengan baik, kemudian buka tokonya, tata dengan rapi, pelayanannya yang bagus, seperti itu. Ya toh? Seperti itu. Sama dengan YouTube. YouTube itu sama dengan itu. Kalau pengen video kamu itu banyak yang nonton, gitu, ya marketingnya harus jalan. Ya, marketingnya harus jalan. Maksudnya gimana itu? Tentukan channel kamu, kemudian kamu buat, ya, buat video yang bagus. Apanya itu? Isinya itu yang banyak yang menyukai, yang berisi, yang bagus, misal motivasi atau ngevlog. Pokoknya yang bagus lah, sekiranya orang itu tertarik untuk menonton kamu. Gitu loh. Cara pembahasannya, speakingnya, semuanya harus bagus. Terus yang nomor 4, yang nomor 3, yang nomor ini catatan. Anda diperbolehkan mengajak penonton untuk subscribe, mengklik tombol suka, membagikan, atau memberi komentar. Maksudnya ini catatan penting. Tadi kan saya jelaskan, super sub itu tidak boleh, ya toh? Tidak boleh. Atau mengajak teman untuk menonton, saling menonton itu juga tidak boleh. Itu nanti bisa dianggap spam. Tapi diperbolehkan oleh YouTube itu mengajak, ya, mengajak teman kamu itu di-share gitu ke teman-temannya, "Joy, tontonkan video saya ya," gitu. Nanti kamu bantu share, bantu bantu sukai, bantu komentar, itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu ketika ada timbal balik seperti hanya show for show, itu tidak boleh. Itu ketahuan sama YouTube, itu terdeteksi, ya. Itu yang tidak boleh. Kalau selain itu cuma mengajak nonton, kemudian minta subscribe, minta share, itu boleh, ya, itu boleh. Ya, semuanya konten kreator kebanyakan kalau pengen cepat besar videonya, YouTube-nya itu pengen channelnya pengen cepat besar, banyak ngajak subscribe sama dengan saya juga ngajak kadangnya kan, saya kadang ngajak. Konten yang menampilkan kreator yang membeli penayangan dari pihak ketiga dengan tujuan untuk mempromosikan layanan tersebut. Nah, konten yang menampilkan kreator yang membeli penayangan dari pihak ketiga dengan tujuan mempromosikan layanan tersebut. Nah, ini ya kebanyakan daripada kita sekarang itu karena tidak mau capek-capek, ya kan, buat video tapi nggak ada hasilnya gitu loh. Akhirnya punya insting, punya inisiatif. Gimana ya kalau kita buat video satu aja, kemudian kita belikan belikan jam tayang gitu, biar kita biar cepat mencapai syarat. Itu nggak boleh, ya toh? Nggak boleh seperti itu ketahuan sama YouTube. Yang seperti itu ketahuan. Biarin aja dah. Kamu buat, tugas kamu ini adalah buatlah video sebagus mungkin, tentukan kategorinya, udah lanjut sudah. Tentukan mana yang bagus, kemudian kamu tekuni, tiap hari kamu buat, kamu upload. Saya yakinnya itu akan menjadi sukses, karena nanti semuanya itu, ya, pendapatan kamu mulai dari jam tayang, subscriber, itu semuanya murni atas interaksi video kamu itu sendiri. Seperti itu. Contoh konten-kontennya berikut adalah beberapa contoh konten-konten yang dilarang oleh YouTube. Tadi itu yang dianggap spam, dan ini langsung memberikan contohnya biar kamu tambah lebih paham. Tadi itu adalah menjelaskan aturan-aturan konten yang dilarang oleh YouTube. Sekarang ini untuk lebih kamu memahami daripada yang saya jelaskan tadi itu, saya akan membacakan contoh-contoh konten yang tidak diperbolehkan, yang cuma dianggap spam oleh YouTube dan tidak akan dimonet. Nah, yang pertama, video kesaksian yang memperlihatkan keberhasilan kreator dalam membeli traffic halaman buatan dari pihak ketiga.
Ya, seperti halnya punya yang saya jelaskan tadi itu. Bila kamu beli jam tayang, ya siap-siap dah. Bisa nyampe jam tayangnya bisa nyampe berapa itu? Bisa nyampe 4.000 jam tayang, subscribernya juga bisa nyampe 1.000. Jam tayangnya bisa nyampe 4.000 atau lebih, jam subscribernya bisa lebih dari 1.000 dan seterusnya. Tapi itu hasil dari spam, kamu beli atau software shop, ya itu percuma, ya kan? Itu sangat percuma. Nanti hasilnya ya tetap ketahuan oleh YouTube, kamu daftarkan tetap aja itu akan menjadi permasalahan yang menyebabkan konten kamu itu tidak diterima monet. Yang nomor dua, ya, yang nomor dua, video yang mengarahkan ke penyedia traffic halaman buatan pihak ketiga dan digunakan kreator dalam konteks promosi dukungan. Misalnya, saya mendapatkan 1 juta subscribe hanya dengan satu video dalam sehari yang Anda juga. Ayo, Anda juga bisa. Ini adalah mengarahkan trafficnya ya. Kamu buat konten atau judul thumbnail yang tidak jelas, ya, tidak jelas, tidak sesuai dengan video, tidak sesuai dengan video kamu, tidak sesuai dengan isi kamu. Ya, nggak mungkin kan buat video dalam sehari bisa langsung 1 juta subscriber itu kan bisa jadi bisa, tapi sangat jarang itu. 0,0% itu terjadi. Kecuali memang disebabkan kita itu mempermainkan traffic dan buat video akun-akun palsu, bisa jadi, tapi ya sulit juga. Itu tidak boleh teman-teman ya, tidak boleh seperti itu. Terus yang nomor 3, video yang mencoba memaksa atau mengelabui penonton untuk menonton video lain dengan berbagai cara yang menipu. Misalnya kartu info berlabel menyesatkan. Nah, ini maksudnya adalah kontennya itu tidak sama dengan judul dan thumbnailnya. Ya, tidak sama dengan itu. Kamu kan biasanya orang untuk mencari traffic yang bagus, videonya itu dikasih judul-judul yang menyesatkan, ya, yang menyesatkan, tapi tidak sesuai dengan videonya. Boleh clickbait itu boleh di YouTube, ya kan, mencari kata-kata yang bagus sekiranya orang tertarik untuk membaca, untuk menonton, itu boleh. Tapi ketika terlalu menyesatkan, tidak sesuai dengan kontennya, ya itu yang tidak diperbolehkan, ya kan. Terus yang nomor 4, channel yang didedikasikan untuk menyediakan traffic interaksi channel buatan atau mempromosikan bisnis penyedia traffic buatan tersebut. Ini semuanya peraturannya ini hampir sama, guys. Ya, hampir sama dengan yang di atas itu. Perlu diingat bahwa ini hanya beberapa contoh dan jangan memposting konten jika menurut Anda dapat melanggar kebijakan ini. Kalau konten Anda yang kamu buat itu bisa melanggar kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh YouTube, ini saya menjelaskan spamnya, spam membuat interaksi palsu seperti itu, atau membuat judul-judul palsu tidak sesuai dengan kontennya, itu nanti bisa mengakibatkan buruknya channel kamu dan sulit untuk dimonetisasi. Lanjut lagi, hal yang terjadi jika konten melanggar kebijakan ini. Ini adalah konsekuensi ketika kamu memaksa melakukan apa yang dilarang oleh YouTube-nya. Jika konten Anda melanggar kebijakan ini, kami akan menghapus konten tersebut, ya, dan mengirimkan email pemberitahuan kepada Anda. Jika ini adalah pertama kalinya Anda melanggar pedoman komunitas kami, channel Anda mungkin akan mendapatkan peringatan tanpa penalti. Jika sudah pernah melakukan pelanggaran, channel Anda bisa mendapatkan teguran. Jika Anda mendapatkan 3 kali teguran dalam waktu 90 hari, channel Anda akan dihentikan. Anda dapat mempelajari lebih lanjut.
Kalau pertama kamu pelanggaran tidak ada apa-apa guys ya. Tapi ketika sudah 2 kali kamu melakukan kesalahan-kesalahan yang saya sebutkan di atas tadi itu yang saya bacakan itu, kamu akan mendapatkan peringatan. Tapi kalau kamu nanti buat nyampe 3 kali melakukan kesalahan-kesalahan itu, ya toh, melakukan kesalahan-kesalahan yang saya sebutkan, bisa jadi konten kamu ini akan di-banned, ya, akan di-banned channel kamu ini. Yang bisa menyebabkan channel di-banned itu seperti apa? Misal biasanya yang paling fatal itu ketika kamu ngambil video orang tanpa ada pengeditan apa-apa, kemudian kamu upload, setelah itu ketahuan sama orangnya dilaporkan, ya, dilaporkan ke pihak YouTube. Nah, biasanya seperti itu akan kena pelanggaran yang fatal. Kalau nyampe 3 kali kena pelanggaran hak cipta seperti itu, maka channel kamu hati-hati, itu pasti akan di-banned kalau nyampe 3 kali. Nah, kalau nyampe 3 kali tapi. Kami dapat menghentikan channel atau akun Anda jika terjadi pelanggaran berulang terhadap pedoman komunitas atau persyaratan layanan. Kami juga dapat menghentikan channel atau akun Anda jika terjadi satu kasus penyalahgunaan bertaraf berat, atau jika channel dibuat khusus untuk melanggar kebijakan. Anda dapat mempelajari lebih lanjut di bawah ini. Nah, itu adalah kebijakan tentang interaksi, ya, tentang interaksi konten kamu. Kamu semudah-mudahan ini paham. Kita akan berlanjut pada kebijakan mengenai spam, praktik penipuan dan scam. Apa itu spam? Apa itu praktik penipuan? Dan apa itu yang dimaksud scam di dalam YouTube itu? Nah, terus kita akan lanjut lagi. Catatan baru-baru ini kami menyusun ulang pedoman komunitas untuk memberikan kejelasan lebih lanjut seputar kebijakan kami terkait misinformasi di YouTube. Untuk meninjau kebijakan ini, baca artikel tentang mission dan seterusnya. Ini saya sekarang mau membahas kebijakan mengenai spam, praktek dan penipuan scam. Itu maksudnya bagaimana? Ini saya akan langsung bacakan juga, ya. YouTube tidak mengizinkan konten yang berisi spam, scam, atau praktik penipuan lainnya yang mencoba memanfaatkan komunitas YouTube. Kami juga tidak mengizinkan konten yang bertujuan utama mengelabui orang agar keluar dari YouTube menuju situs lain. Jika Anda melihat konten melanggar kebijakan ini, laporkan kepada kami. Petunjuk cara melapor pelanggaran pedoman komunitas tersedia di sini. Jika Anda menemukan beberapa video atau komentar yang ingin dilaporkan, Anda dapat melaporkan channel tersebut. Arti kebijakan ini bagi Anda, ya. Sekarang untuk memberikan penjelasan daripada yang saya baca itu sama YouTube, ya toh, diperjelas lagi. Jika Anda menonton konten, arti kebijakan ini bagi Anda, jika Anda menonton konten, ya toh, menonton konten, jangan memposting konten di YouTube, jika memenuhi salah satu deskripsi di bawah ini. Spam video itu seperti apa? Konten yang diposting secara berlebihan, berulang, atau tidak tertargetkan, serta melakukan suatu atau beberapa hal berikut ini. Nah, maksud daripada spam video itu adalah konten yang berulang. Kamu sudah membuat video, kemudian kamu upload ulang terus tanpa ada perubahan, tanpa ada narasi apa-apa di situ. Itu namanya dikatakan spam video. Kalau kamu mau buat video sekarang ini, ya, kalau kamu mau buat konten alam, kayak harus ada suaranya, ya. Harus ada suaranya, harus ada pemberian penjelasan. Jangan kamu biarkan cuma mengalir gitu saja. Itu nanti dianggap konten berulang, meskipun itu konten kamu. Ya, meskipun itu konten kamu. Harus ada suara, harus ada interaksi di situ, harus ada penjelasan. Saya nggak bisa, Pak, untuk kayak gitu. Itu malu saya mau ngomong. Misal nih, ya, setidaknya kamu memberikan penjelasan gitu loh. Ini daerah ini gini gitu. Ya, jangan nyampe, soalnya saya sudah pernah melakukan seperti itu dan
ya hasilnya kontennya itu dikatakan konten spam, ya kan, spam. Menjanjikan kepada penonton bahwa mereka akan melihat sesuatu tapi justru mengarahkan mereka untuk keluar dari situs. Nah, ini termasuk daripada spam video ya. Spam video, diperjelas lagi ini. Konten yang diposting secara berlebihan, berulang atau tidak ditargetkan serta melakukan satu atau beberapa hal berikut. Poinnya yang pertama, menjanjikan kepada penonton bahwa mereka akan melihat sesuatu tetapi justru mengarahkan mereka untuk keluar dari situs lain. Misal, kalau kamu nonton ini, nanti saya ada link di sini, kamu klik, kemudian pindah channel. Nah, itu nggak boleh gitu ya kan. Memperoleh klik penayangan atau traffic di YouTube dengan menjanjikan kepada penonton bahwa mereka akan memperoleh uang dengan cepat. Nah, disuruh tonton yang banyak, gitu kan. Kemudian dia nanti dengan diiming-imingi, kalau kamu nonton video ini, nanti saya akan transfer uang segini, gitu loh. Dengan unsur penipuan, nggak boleh ya. Seperti itu nggak boleh. Mengarahkan audien ke situs yang menyebarkan software berbahaya, mencoba mengumpulkan info pribadi atau situs lain yang memiliki dampak negatif. Ya, itu juga tidak diperbolehkan. Itu juga tidak diperbolehkan. Metadata atau thumbnail yang menyesatkan. Tadi itu saya menjelaskan daripada spam video, sekarang metadata atau thumbnailnya yang menyesatkan. Menggunakan judul thumbnail atau deskripsi untuk menipu pengguna sehingga salah mengira isi konten. Kamu membuat thumbnail, membuat video, kemudian thumbnailnya itu tidak sama dengan yang ada di video kamu. Sangat menyesatkan ya, itu tidak diperbolehkan Mas Bro ya, tidak diperbolehkan. Itu yang dimaksud dengan thumbnail menyesatkan. Atau ketika kamu membuat konten seperti itu, thumbnailnya menyesatkan, kemudian banyak yang tertarik dan akhirnya video-video kamu itu bisa monet, mencapai syarat semuanya. Saya harap ketika kamu mau monet itu, thumbnailnya itu kamu ganti dengan thumbnail yang cocok ya, dengan thumbnail yang memang benar-benar itu menjelaskan tentang video itu, tentang apa isi dari video itu. Kalau seperti itu bagaimana Pak? Nggak apa-apa, karena nanti di dalam pengecekannya itu dianggap sama, dianggap sesuai. Tetapi ketika kamu buat videonya biasa aja, tapi thumbnailnya sangat luar biasa, sangat menyesatkan, orang tertarik pada video kamu itu karena thumbnailnya, habis itu ternyata dia kecewa. Ternyata ketika diklik, ternyata kecewa, tidak sesuai dengan kontennya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Membuat video dan thumbnail yang bagus sekiranya orang menarik itu boleh, tapi kalau terlalu menyesatkan, tidak sesuai dengan video yang kamu buat, itu menjadi dikatakan thumbnail yang menyesatkan, itu spam. Ya, spam seperti itu. Scam, apa itu scam? Ya, konten yang menawarkan pemberian uang tunai, skema cepat kaya atau skema piramid, mengirimkan uang tanpa produk yang jelas dalam struktur piramid. Nah, kayak LLM, kamu buat video konten kayak LLM, kayak gitu itu kan, mempromosikan suatu barang yang sistemnya itu sistem piramid, itu tidak boleh ya. Kamu beli ini padahal barangnya tidak ada. Ya, biasanya kalau sudah mahasiswa banyak yang tahu ya kan, karena banyak yang ngajak video-video seperti itu banyak yang ngajak, dan ya gitulah, lucu-lucu gimana itu dikatakan video scam ya kan. Nggak boleh, nggak usah. Kalau buat video nggak usah menawarkan barang tapi barangnya nggak ada dengan skema cepat kaya. Kalau motivasi bagaimana Pak? Motivasi cepat kaya kemudian dikasih konten seperti itu, dikasih judul seperti ini, nggak apa-apa. Yang tidak diperbolehkan di sini ini adalah kita mempromosikan bisnis seperti halnya skema piramid atau LLM seperti itu, yang mana yang kamu promosikan itu tidak ada apa-apanya, tidak ada barangnya, tidak ada ya, nggak ada barangnya, itu nggak boleh. Itu nanti tidak bisa dimonet. Spam yang berbasis insentif. Spam yang berbasis insentif. Bagaimana itu? Seperti apa itu? Ya kan?
Konten yang menjual metrik engagement seperti penayangan, suka, komentar, atau metrik lainnya di YouTube. Jenis spam ini juga dapat mencakup konten yang bertujuan semata-mata untuk meningkatkan jumlah subscriber, penayangan, atau metrik lainnya. Misalnya menawarkan diri subscribe ke channel kreator lain semata-mata agar mereka subscribe balik ke channel Anda, yang juga disebut sebagai konten for sale. Ini tetap oleh YouTube tetap diulang-ulang biasanya. Bahasanya mulai tadi yang saya jelaskan itu, bahasa namanya membeli jam tayang itu benar-benar sangat dilarang oleh YouTube ya. Sangat dilarang oleh YouTube. Ini sampai diulang-ulang guys ya. Diulang-ulang peraturannya, spam yang berbasis insentif. Tontonkanlah video saya ini ya, saya bayar nanti nyampe 10, saya bayar 500.000, saya bayar 1 juta, syaratnya harus nyampe target, harus nyampe 4.000 jam tayang gitu, dengan menggunakan satu server. Gak boleh itu ya kan, itu gagal itu nanti guys ya. Atau subversum ya, atau metrik lainnya, misalnya menawarkan diri subversum, atau kamu komentar ya, komentar di videonya orang lain, Kak bantu subscribe, Kak bantu subscribe, Kak bantu subscribe, Kak saya subscribe nanti Kak ya, nanti saya subscribe balik kan tuh. Kamu menawarkan di konten-kontennya orang ya, di fotokopi itu banyak gitu. Itu saya dulu pernah ngalami seperti itu, ternyata itu nggak bisa juga, nggak boleh ya. Subversum itu namanya, dikatakan subversum atau insentif seperti halnya tadi membeli jam tayang itu juga tidak diperbolehkan. Ini diulang berulang-ulang dulu sama TikTok nih, sama YouTube ini kan, diulang berulang-ulang. Makanya kamu harus hati-hati ya. Ini khusus kreator pemula yang biasanya ingin selalu cepat dan instan ketika membuat video itu, dan viewernya banyak, cepat monet gitu kan. Pengennya semua orang itu seperti itu. Spam komentar. Spam komentar itu yang sebagaimana komentar yang bertujuan utama mengumpulkan info pribadi dari penonton, menyesatkan penonton sehingga keluar dari YouTube, atau melakukan perilaku dilarang seperti disebutkan di atas. Nah, ini sebenarnya sudah saya sebutkan tadi, sudah saya jelaskan ya, seperti halnya itu juga. Komentar berulang, memberikan komentar, udah ya. Atau komentar berulang, memberikan, iya. Gimana? Nomor 71. Iya mungkin. Nomor 71. Iya. Tengok di depan, Pak. Saya di sini cuma jaga doang ini. Iya. Ini di sebelah sini ya? Iya. Spam komentar itu seperti apa? Spam komentar itu adalah komentar yang bertujuan utama mengumpulkan info pribadi dari penonton, menyesatkan penonton sehingga keluar dari YouTube, atau melakukan perilaku yang dilarang seperti halnya seperti disebut di atas. Itu adalah dianggap spam komentar. Ya. Kamu meminta informasi dari orang-orang gitu, minta alamat, minta inilah, itu tidak diperbolehkan ya di YouTube-nya. Komentar berulang itu kamu buat satu komentar, kemudian kamu copy itu kan. Memberikan komentar yang identik, tidak ditargetkan atau berulang dalam jumlah besar. Kamu buat video nih, biasanya orang pemula itu kan buat komentar nih, Bang bantu subscribe Bang, nanti saya subscribe ulang Bang. Kemudian kamu komentar di situ, kamu klik, terus apa ya, tapi sebelum diklik, sebelum kamu komentar di channel itu, kamu ini disalin ya, komentar tadi itu disalin, kemudian cari video yang lain, kamu klik, kemudian komentarnya yang sama ya, videonya komentar yang tadi yang kamu copy itu semuanya ya diperbanyak gitu kan, komentar di setiap videonya orang-orang dengan spam seperti itu tidak diperbolehkan guys ya, itu tidak diperbolehkan. Biasanya kalau kreator pemula banyak yang melakukan seperti itu, banyak. Penyalahgunaan live streaming.
Ini live streaming tadi itu komentar yang berulang ya. Penyalahgunaan live streaming. Live streaming yang dimaksud untuk streaming konten milik orang lain dan tidak kunjung dikoreksi meski telah diberi peringatan berulang mengenai kemungkinan penyalahgunaan. Pemilik channel harus secara aktif memantau live streamingnya dan mengoreksi potensi masalah apapun secepatnya. Ini ya kan, kamu ngerekam videonya orang, kamu ngerekam kontennya orang melalui live, ya kan, kamu nyalakan laptop, kemudian kamu rekam itu layar laptopnya itu kan, tapi dalam keadaan live streaming di YouTube langsung gitu loh, direkam. Itu nggak boleh, itu namanya kamu melanggar hak cipta guys ya. Tidak boleh itu melanggar hak cipta. Kebijakan ini berlaku untuk video, deskripsi video, komentar live streaming, dan produk atau fitur YouTube lainnya. Perlu diperhatikan bahwa ini bukanlah daftar lengkap. Harap perhatikan bahwa kebijakan ini juga berlaku untuk dalam konten Anda. Ya. Hal ini dapat mencakup URL yang dapat diklik mengarahkan penggunaan ke situs lain secara verbal dalam video, serta petunjuk-petunjuk lainnya. Nah, itu semua yang saya jelaskan tadi itu adalah konten-konten yang dianggap melanggar oleh YouTube. Ya, dianggap melanggar oleh YouTube. Ketika kamu memaksakan tetap melakukan seperti halnya yang tadi itu, ya kamu tetap bisa berkarya di YouTube, tapi videonya tidak jelas dan jadinya sulit untuk dimonetisasi. Ya. Sangat sulit untuk dimonetisasi. Ya. Apakah kalian masih minta penjelasan yang lebih singkat lagi? Ini sudah sangat singkat guys ya. Saya langsung membacakan daripada peraturan YouTube-nya. Yang dikatakan video-video yang tidak berkualitas, dikatakan video-video sampah itu seperti halnya tadi itu. Ya, video-video yang tidak jelas, komentarnya di copy-copy, sub, dan seterusnya. Sekarang lanjut pada spam video. Apa sih spam video itu? Nah, sekarang spam video itu bagaimana? Jenis konten berikut tidak diperbolehkan di YouTube. Perlu diperhatikan bahwa ini bukanlah daftar lengkap ya. Ini cuma sebagian yang dijelaskan oleh YouTube saja. Yang pertama, yang dimaksud spam video itu konten yang menjanjikan kepada penonton bahwa mereka akan menonton sesuatu, tetapi justru mengarahkan mereka keluar dari situs untuk menontonnya. Ini saya udah ulang tadi ini, apa sudah saya baca ya? Itu yang dimaksud konten yang berulang. Spam konten ini ya guys ya. Terus selanjutnya memposting konten yang sama secara berulang di satu atau beberapa channel. Nah, kalau saya tadi itu membahas tentang globalnya saja, sekarang membahas lebih spesifik lagi yang dimaksud daripada spam video. Saya ulang lagi ya, biar tambah kamu paham ya. Atau memang saya yang agak sulit memahami dan bulat muter-muter gitu kan. Yang pertama yang dikatakan spam video itu yang bagaimana? Konten yang menjanjikan kepada penonton bahwa mereka akan menonton sesuatu, tetapi justru mengarahkan mereka keluar dari situs untuk menontonnya. Nah, itu kamu salah itu. Terus yang nomor dua, poinnya nomor dua, memposting konten yang sama secara berulang di satu atau beberapa channel. Ya, kamu buat video, kemudian kamu punya channel nih nyampe 5 gitu kan, kemudian kamu buat video satu saja, habis itu kamu upload di semuanya, itu tidak boleh guys ya, tidak boleh. Kalau kamu mau ngupload di channel yang pertama di satu ya, yang itu nanti di nomor 2-nya bisa kamu upload ulang, tapi sudah mengalami pengeditan ulang lagi, diedit ulang. Kemudian di channel yang nomor 3 kamu bisa juga dimasukkan ke sana, tapi dengan pengeditan yang berbeda. Pokoknya harus berbeda. Jangan nyampe video satu kemudian dimasukkan pada 5 channel sekalian gitu itu. Itu nanti kena namanya video berulang guys ya.
terkena namanya video berulang. Yang poin yang nomor 3 yaitu mengupload secara massal konten yang disalin dari kreator lain. Nah, kemudian kamu mengambil video orang-orang lain, ya kan? Download video orang lain, kamu download, atau dari sosial media yang lain kamu download, jadikan satu semuanya, habis itu kamu upload di YouTube tanpa ada interaksi kamu, ya. Murni itu punya orang lain, itu tidak boleh, ya. Itu dianggap spam video. Terus poin yang nomor 4, mencoba membuat penonton menginstal software berbahaya atau mengarahkan mereka ke situs yang mungkin membahayakan privasi mereka. Kamu buat konten edukasi, buat konten caranya dapat uang banyak kan, caranya ini itulah. Kemudian kamu penontonnya itu kamu arahkan untuk lihat ini, kamu nanti kalau pengen dapat uang, kalau dapat apa aja, kamu klik link saya di bawah ini, seperti itu kan. Kemudian itu menimbulkan orang itu keluar dari situs itu dan memberikan penyesatan, mengambil data dan selainnya, itu tidak diperbolehkan guys, ya. Unsur-unsur yang ada penipuan seperti itu tidak diperbolehkan. Konten yang dibuat secara otomatis. Konten yang dibuat secara otomatis oleh komputer untuk diposting tanpa memperhatikan kualitas atau pengalaman penonton. Nah, ini konten yang dibuat secara otomatis oleh komputer. Itu seperti apa? Kamu ngerekam gak jelas, tidak memberikan narasi apa-apa, itu seperti itu guys, ya. Terus selanjutnya, poin yang selanjutnya, menjanjikan uang produk software atau keuntungan game tanpa biaya jika menonton, menginstal software, mendownload aplikasi, atau melakukan hal-hal lain. Ini banyak ya dilakukan oleh video-video di YouTube itu. Kalau kamu upload ini, kalau kamu klik ini, nanti kamu akan mendapatkan uang segini banyaknya. Itu kan banyak, itu iklan-iklan seperti itu yang menyesatkan seperti itu. Itu banyak itu di YouTube. Kemudian kamu buat konten itu, dikasih link yang tidak jelas, orang itu disuruh klik link itu gitu loh. Seperti halnya yang saya jelaskan di atas. Memposting konten afiliasi secara massal dalam akun khusus. Nah, ini memposting konten afiliasi ya, tidak boleh. Kalau kamu pengen dimonit, ya, konten kamu itu pengen dimonit, dapat penghasilan dari YouTube, yang pertama ya, jangan membuat konten afiliasi dulu. Buatlah konten yang ori. Buatlah konten buat konten unboxing aja itu. Kalau kamu buat konten afiliasi, nanti kesulitan ketika kamu mau monet. Tidak melanggar sih, itu tidak melanggar, itu cuman mengarahkan orang lain untuk mengklik dan pindah channel, itu tidak diperbolehkan oleh YouTube, ya. Tidak diperbolehkan oleh YouTube. Berulang kali mengupload konten yang bukan milik Anda dan bukan merupakan SDSA Anda. Nah, ini berulang kali mengumpul konten yang bukan milik, ngambil punya orang, ngambil di TikTok, ngambil di IG dan lain-lain, ya kan. Semuanya kamu ambil di situ kan, kemudian kamu gabung jadi satu, seperti itu. Itu tidak diperbolehkan guys, ya. Tidak diperbolehkan. Terus selanjutnya sekarang kita ada thumbnail yang menyesatkan, scam, spam yang berbasis insentif, penyalahgunakan. Nah, itu adalah semuanya guys, ya. Itu dari sekarang thumbnail. Thumbnail yang menyesatkan itu bagaimana? Jenis konten berikut tidak diperbolehkan di YouTube. Perlu diperhatikan bahwa ini bukanlah daftar lengkap. Ini kita cuma menjelaskan sebagian saja guys. Tadi menjelaskan tentang scam video, sekarang menjelaskan scam daripada thumbnail. Poin yang pertama, thumbnail dengan gambar selebritas terkenal yang tidak berhubungan dengan konten. Kalau kamu buat video itu, saya harap dan diharapkan oleh YouTube itu
thumbnailnya harus sesuai dengan videonya. Jangan kamu mengambil video apa itu ya, videonya foto-fotonya artis jadi komposer atau fotonya Raffi Ahmad gitu. Kamu cantumkan di situ ya, dicantumkan di video kamu itu. Padahal itu tidak membahas tentang dia, tidak membahas Raffi Ahmad, tidak membahas Dedi dan lain-lain. Sangat berbeda jauh lah dengan konten kamu itu. Itu tidak diperbolehkan. Itu namanya scam. Kamu itu mencari popularitas daripada orang yang sudah terkenal. Makanya istilahnya itu saya lupa sih. Pansos ya, pansos itu tidak diperbolehkan guys ya. Kalau channel kamu masih pemula, tapi kalau video kamu mengkomentari itu ya boleh. Kalau mengomentari kamu ada pembahasannya. Tapi kalau tidak ada pembahasannya ya jangan. Gitu loh ya kan. Nah, menggunakan judul, thumbnail, atau deskripsi untuk menipu pengguna sehingga salah mengira isi konten. Misalnya, jika terdapat risiko serius yang membahayakan dalam kehidupan nyata. Menggunakan thumbnail, judul, atau deskripsi untuk menipu pengguna. Ya, untuk menipu pengguna itu juga tidak diperbolehkan, guys ya. Mungkin paham apa belum ini dengan semuanya ini. Sekarang scam, guys ya. Scam, poin-poin daripada scam video itu seperti apa lagi ya kan? Punya keringetan mas bro, jangan lupa bantu support ya, bantu subscribe. Mengobrol janji berlebihan. Nah, yang dikatakan scam itu bagaimana contohnya? Mengobrol janji berlebihan seperti klaim bahwa menonton dapat menjadi cepat kaya atau bahwa pengobatan mukjizat dapat menyembuhkan penyakit kronis seperti kanker. Itu namanya scam itu. Kamu mengada-ngada itu kan, tidak sesuai secara ilmiah. Ya, kamu komentar inilah mengada-ngada itu tidak diperbolehkan. Itu namanya scam, guys ya, scam. Poinnya nomor 2 yaitu mempromosikan hadiah uang tunai atau skema piramid lainnya. Kamu punya masuk LLM, kemudian kamu buat video di video kamu menjelaskan tentang usaha kamu LLM kamu itu yang enggak ada hasilnya, enggak ada barangnya, dengan sistem piramid seperti itu nanti langsung diblok sama YouTube-nya. Langsung diblok itu tidak masuk meskipun mencapai jam syarat jam tayang semuanya udah terpenuhi, tapi isi videonya adalah mengajak orang untuk ikut LLM, mengajak orang untuk berbisnis yang skemanya itu skema piramid, yang jelas itu tidak akan diterima. Itu masuknya adalah scam komentar, scam edukasinya salah. Terus poin yang terakhir daripada scam yaitu video yang menjanjikan Anda akan mendapatkan 50 juta besok dengan paket ini. Kamu buat video ya kan, mempromosikan barang sesuatu yang tidak ada barangnya, kamu menjanjikan uang segini besarnya gitu kan. Kamu tanpa bekerja, cuma tiduran di kamar aja, padahal itu tidak mungkin ya. Padahal itu tidak mungkin, angel. Yang menjanjikan Anda uang, kalau kamu nonton video saya ini, nanti saya akan kirim uang 5.500.000. Tapi kamu harus tonton video saya ini, bos. Tonton video saya, itu tidak boleh. Sekarang spam yang berbasis insentif. Kalau ini saya sekarang sudah membahas tentang inti-intinya saja, ya kan? Poin spam yang berbasis insentif ya, ini ada 4 poin. Lebih dijelaskan. Spam itu yang bagaimana Pak? Yang pertama itu video yang bertujuan mendorong penonton untuk subscribe. Nah, itu termasuk spam. Menyuruh orang untuk subscribe itu boleh. Tapi kalau menyuruh orang untuk subscribe kemudian saya akan subscribe ulang, subversif namanya, itu tidak diperbolehkan. Itu spamnya. Video gimana ya?
spam yang berbasis saja, video yang bertujuan mendorong penonton untuk subscribe. Sebenarnya itu boleh guys ya, tapi itu dikatakan spam itu. Video super video yang nomor dua yaitu video subscribe untuk subscribe atau super sub. Nah, ini yang nomor dua, ini yang tidak boleh. Kalau yang pertama itu dikatakan spam, tapi itu masih diperbolehkan. Asal kamu mengajak orang untuk ikut untuk bantu support channel saya, subscribe ya channel saya, dukung selalu, itu nggak apa-apa. Diulang-ulang nggak apa-apa itu. Memang dikatakan spam sih, tapi itu tidak apa-apa. Yang tidak diperbolehkan, dilarang keras itu ketika kamu mengajak subversif, atau itu tidak diperbolehkan. Tadi saya udah jelasin itu kan. Terus yang nomor dua, yang nomor tiga itu video yang menawarkan jual beli ya. Jual beli, kamu menawarkan jual beli di situ, itu dikatakan spam guys. Terus seperti halnya affiliate gitu, itu spam, itu masuknya spam. Terus yang nomor dua, yang terakhir yaitu video yang menawarkan untuk memberikan channel kepada subscriber ke 100.000 tanpa ada konten lain di channel tersebut. Nah, ini video yang menawarkan untuk memberikan channel kepada subscriber lain ke 100.000 tanpa ada konten lain di channel tersebut. Gimana ya maksudnya ya? Video yang menawarkan untuk memberikan channel kepada subscriber ke 100.000 tanpa ada konten lain di channel itu. Apa mungkin videonya itu adalah cuma satu, kemudian isinya cuma itu gitu lah ya. Nggak tahu sih. Terus sekarang spam komentar guys ya. Spam komentar. Jenis konten berikut tidak diperbolehkan di YouTube. Perlu diperhatikan bahwa ini bukanlah daftar lengkap. Bahwa ini bukanlah daftar yang lengkap. Tapi ini menjelaskan pada inti-intinya saja. Yang dimaksud spam komentar itu bagaimana? Komentar tentang survei atau hadiah yang mempromosikan skema piramid. Nah, itu spam gimana? Kamu komentar di videonya orang lain, memberikan penjelasan bisnis piramidnya itu ya kan, memberikan penjelasan bisnis piramid, itu juga tidak diperbolehkan mas bro ya. Jangan kamu ulang-ulang buat video kemudian komentar di video orang lain mempromosikan barang-barang kamu, tuh tidak boleh. Link rujuk bayar per klik di komentar. Nah, ini link rujuk bayar per klik di komentar itu bagaimana ya bayar per klik itu? Saya masih belum menemukan sistemnya itu seperti apa itu. Komentar berisi klaim palsu yang menawarkan konten video lengkap. Jenis konten ini dapat berupa film, acara TV, konser. Komentar berisi klaim palsu yang menawarkan konten video lengkap. Jenis konten ini dapat berupa film, acara TV, dan konser. Nah, seperti itu ya. Terus yang selanjutnya, poin yang selanjutnya, memposting link ke software berbahaya atau situs phishing dalam komentar. Oh my god, baru dapat segepok duit dari sini ya. Ini spam komentar nih guys ya. Kamu komentar, kemudian kamu sambil mempromosikan barang-barang kamu itu kan. Guys, ini klik guys, ini klik guys. Kamu akan mendapatkan uang segini-segini gitu kan. Itu tidak boleh di komentar video orang lain ya, itu dikatakan spam. Komentar yang menyertakan link ke toko yang menjual barang-barang palsu. Nah, lagi nih, kamu unboxing barang, kemudian kalau kamu pengen beli barang ini, kamu langsung ngeklik di deskripsi saya ya, kamu langsung ini di komentar ya. Kalau dia menjelaskan panjang lebar di komentar, kemudian menyuruh orang itu ya apa itu namanya, mempromosikan barang di komentar video orang lain, habis itu kamu kasih ke link di situ. Itu nggak boleh guys ya, itu tidak diperbolehkan. Halo semua, ayo tonton channel video saya di sini. Padahal channel video tersebut tidak berhubungan dengan video tempat komentar di posting. Nah, suka komentar punya orang, Mas bro, mampir ke sini Mas bro. Ini biasanya sering dilakukan oleh kreator pemula ya.
ini sering dilakukan oleh kreator pemula. Komentar spam seperti itu di videonya orang lain, minta minta berkunjung di channelnya gitu ya. Kalau kreator pemula biasanya sering melakukan seperti ini, itu tidak diperbolehkan. Ini dikatakan spam, mas bro, dikatakan spam. Halo semua, ayo tonton channel. Nah, itu kan, halo semua, ayo tonton channel atau video saya di sini. Padahal channelnya tidak sesuai dengan video itu. Memposting komentar yang sama berulang kali dengan link ke channel Anda. Memposting komentar yang sama berulang kali dengan link ke channel Anda. Itu tidak diperbolehkan ya guys ya. Sekarang yang terakhir guys ya, yang terakhir daripada yang dianggap spam, yang dianggap scam, sampah-sampah YouTube ini ya, pelanggaran yang dianggap pelanggaran oleh YouTube, penyalahgunaan live streaming. Ini poinnya cuma ada 2 guys, bagi teman-teman yang suka buat konten. Jenis konten berikut tidak diperbolehkan di YouTube. Perlu diperhatikan bahwa ini bukanlah daftar lengkap. Menggunakan ponsel Anda untuk men-streaming secara acara televisi. Nah, ini udah saya jelaskan. Saya nge-live ya toh di channel, tapi video kontennya orang lain atau film-film di TV kita nge-live gitu, itu tidak diperbolehkan. Itu dikatakan melanggar guys ya, dikatakan melanggar. Menggunakan software pihak ketiga untuk melakukan live streaming lagu dari album. Nah, itu juga tidak diperbolehkan guys ya. Itu semuanya yang saya jelaskan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian semua dan bisa membantu. Mengapa saya melakukan menjelaskan tentang larangan-larangan di YouTube? Karena ini banyak kita lakukan, akhirnya membuat kita itu menjadi kecewa ya guys ya, menjadi kecewa gara-gara itu ya. Kita melakukan sendiri karena disebabkan tidak tahu awalnya, karena itu dianggap bisa gitu loh. Padahal YouTube itu sudah pinter banget guys ya. Dia itu robot, dia tahu semua apa yang kamu lakukan, yang berkaitan dengan YouTube, yang kamu masukkan ke YouTube itu. Kamu mau istilahnya itu, mau ditipu bagaimana, gak bisa lah. Terutama masalah jam tayang, WhatsApp, komentar, itu terdeteksi semuanya ya, itu semuanya terdeteksi. Sekian dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan jangan lupa bantu support ya guys ya, bantu support video saya ini, subscribe ya, bantu support subscribe gitu kan, gak apa-apa itu guys, tapi bisa dikatakan spam juga, tapi ini mudah-mudahan ini bermanfaat lah. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.